Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semua. Gus Arya berkata, sulap itu ya Saya sihir. Ternyata si sibuk Faizar dan kebanyakan di Kuntet Merah jalan. itu Jadi adalah jam dukun. segini baru ya lihat-lihat status, bisa buka-buka WA, baru plong ya. Terus bisa nge-live ya. Daripada ndak sama sekali teman-teman. Edisi pada malam ini yang saya sampaikan itu hanya sedikit saja sih, mengenai kemarin yang sedang ramai, yang sedang mengudara. Orang kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini ya, yang sembarangan dianggap sama orang-orang awam fatwa-fatwa suci. Akhirnya apa yang saya sampaikan kemarin bakal terjadi kan, sekarang bakal terjadi. Makanya lain kali itu kalau mau berstatement itu harus hati-hati. Jangan kita orang-orang aswaja ketika melihat orang-orang yang dianggap itu Anda itu sangat mengidolakan, Anda dukung, Anda teruskan, dan Anda seperti orang bodoh jadinya, hanya ikut-ikutan. Ya, ngeri kan kalau sudah orang-orang aswaja ini pada komplain, pada marah. Jangan main-main, jangan macem-macem nih orang-orang Salafi Wahabi ini, saya peringatkan. Ya. Apalagi si Faizar itu. Faizar sekarang sudah dikecam sana sini kan, jadi blunder kan akhirnya. Mana suaranya? Kemarin dianggap fatwanya si Faizar ini seperti fatwa suci. Sekarang kalian blunder kan? Jangan macem-macem makanya lain kali. Hati-hati ini orang-orang ini ingin menjajah adat budaya kita loh. Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah loh. Hati-hati ya kan, sekarang sudah terbukti. Kalian mau apa lagi? Maka sebaik-baiknya orang beragama itu harus menggunakan pikiran dengan baik. Kami itu tidak pernah menyesat-nyesatkan aliran-aliran orang lain. Sebetulnya kami orang-orang aswaja, warga dari Nahdiyin pun tidak pernah mempersoalkan Wahabi kamu mau apa kek, Wahabi Salafi mau ngapain kek. Tetapi selalu mereka ini ngelindur gitu loh, ngelantur menyerang kami terus nih. Ini orang-orang ya, keterlaluan ya paham seperti itu. Sekarang posisinya si Marcel yang dibackingi sama seorang ustadz peruqyah halu ya seperti Faizar ya. Sebetulnya sih saya tidak ada masalah sama Faizar ya. Ketika Faizar ini sudah menyesat-nyesatkan kitab para aswaja, nah ini dia. Ini yang menjadi blunder gitu. Hati-hati ya, apalagi ya cicitnya Kanjeng Sunan Ampel, Gus Fuad Pleret pun sudah berstatement, sudah membuka, sudah ikut bersuara juga bahwa apa? Si Kuntet Merah ini memang dibackingi oleh kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Sudah tahu sekarang, semua orang sudah tahu ini kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sok hijrah itu. Ya. Coba kemarin-kemarin mana nih orang-orang aswaja yang mau dibodohi dengan atas nama edukasi? Mana? Sok-sokan semua. Dia bilang bahwa kitab Syamsul Ma'arif adalah kitab sihir. Kalian itu semuanya sedang menggunakan sihir sampai detik ini. Enggak si Marcel, enggak si Peruqyah Halu, si Faizar juga sedang menggunakan sihir semua itu. Ini orang-orang sedang berpotensi menjadi orang-orang penyihir, tetapi teriak-teriak sihir. Ya. Apa profesi Anda saat ini? Kan sihir. Pesulap apakah bukan bagian daripada sihir? Sihir. Ya. Nggih, leres nggih? Makanya ketika kita itu melawan arus, teman-teman itu harus mencari tahu harusnya. Jangan malah ikut-ikutan menghakimi. Kita ini sayang. Kita ini orang siang malam kerjaannya mikir. Ya. Kita orang ini kerjaannya mikir siang dan malam. Ya Allah, bangsaku ini bagaimana? Ya Allah, tanah airku ini bagaimana? Ya Allah, ini agama kita, saudara-saudara kita seagama ini bagaimana? Kita ini kerjaannya mikir, bukan pekerja bangunan.
Kalau mungkin saya katakanlah kerja harian, mungkin kesibukan saya habis untuk pekerjaan. Entah saya kerja sama orang, atau saya kerja bangunan, atau saya sedang mungkin waktu saya habis untuk itu semua. Saya itu tidak bekerja, kerjaan saya itu yang mikir gitu. Ya, jadi kalau ada apa-apa, kita melawan arus, pasti ada yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan sekarang sudah nyata. Statement-statement itu sudah muncul. Mereka sudah menampakkan diri gitu. Nah, ketika sudah menampakkan diri, merusak akidah kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak? Merusak. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Berapa kerugiannya? Banyak sekali umat yang dirugikan. Letoy kabeh Gus, waktu dikasih tahu saja wah ngutip ayat. Giliran jangan mengartikan ayat menurut pemikiranmu, wah bulinya setebal buku kitab. Apalagi Gus sehat ya, Gih sehat. Hantem Gus, jangan dibiarkan. Rokoknya apa Gus? Rokoknya ST Siva. Coba terjadi tidak apa yang selama ini kita suarakan, terjadi tidak? Walaupun kalian kadang-kadang tidak sepakat dengan saya. Wih, bajar-bajarnya pada keluar semua. Ada yang bikin akun Arya tolol lah, inilah. Gus Arya ngaji di mana kok bisa jenius sekali pemikirannya? Saya malah tidak menguasai pengajian. Nggak, kita sudah terbiasa untuk berpikir. Tiap hari kerjaan kita mikir. Ini harus begini, ini harus begini. Banyak sekali sektor yang harus kita pikirkan. Panjang sekali kita kalau mikir. Gitu loh. Kita kalau mikir tuh dari A sampai Z harus ketemu gitu. Oh, ini jalurnya ke sini, ini jalurnya ke sini. Oh, pemetaannya begini. Oh, Islam mau diserang dengan cara seperti ini. Oh, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mau diadu domba dengan cara-cara paham-paham seperti ini. Saya tidak terlalu ahli kitab. Saya juga tidak terlalu pandai ngaji. Tapi setidaknya saya pernah punya pondasi, belajar pondasi, yaitu nyantri. Nyantri itu saya anggap untuk pondasi saya. Dasar saya waktu nyantri, saya pernah bersekolah di tempat pesantren itu ya buat dasar gitu. Walaupun nggak pintar, yang penting bisa menjadi orang yang ngerti. Sekarang sudah terjadi, mau ditarik lagi. Mau mengakui, oh ya omongannya Arya bener ya katanya. Malu kan? Nggak mungkin kalian bilang omongannya Arya ternyata bener. Oh ternyata pesulap merah itu dibackingi oleh kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Kan nggak mungkin. Malu dong, udah terlanjur bahasa kan, udah terlanjur caci maki kan. Ya, saya tidak mengagungkan bahwa diri saya ini pintar, tidak. Cuman kita selalu melawan arus. Kalau ada sesuatu yang mengganjal ini berarti perlu dipertanyakan. Kan udah terjadi semua sekarang. Ditanya tuh belajar ngaji di mana, nggak usah ngeles. Siapa yang tanya? Yang tanya siapa? Siapa yang tanya? Kamu mau ngaji sama saya? Saya kasih nomor, mau kamu ngaji bareng sama saya? Mau nggak? Mau ngaji, mau nanya kamu ngaji di mana gitu. Apa hebatnya pertanyaan nggak berbobot kok. Saya bisa aja bilang sama kamu berbohong begini, saya ngaji di Koiro gitu, bisa. Oh, bikin pertanyaan tuh yang berbobot. Bikin pertanyaan kok, kamu ngaji di mana? Hei, jawab. Hap, 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 hap. Kamu mau ngaji sama saya? Oh, kalau mau saya kasih nomor handphone. Kamu telepon saya ngaji, mau? Mau nggak? Biasanya nggak dibalas, Gus. Maaf, itu HP admin tuh, aduh ya Allah, chatnya ketimbun-timbun, ada ratusan bahkan ribuan kali ya. Nanti coba kita seleksi kalau udah ada waktu yang pas ya. Kalau ada waktu banyak tuh, karena kita saat ini sedang di jalan terus hidupnya.
Pemikiran Gus Arya sesuai ilmu tasawuf Gus, insya Allah. Tasawuf juga saya belajar, ada gurunya, ada kiainya. Kalau orang lain ngaku melihat jin dibilang kafir. Gus, pikiran itu goib bukan Gus? Goib. Segala sesuatu yang goib itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa mau tanya apa? Tanyanya yang berbobot gitu loh. Semangat mengikuti channel jenengan Gus, nambah wawasan Gus, alhamdulillah. Sudah banyak sekali sekarang ya ketika ustadz-ustadz, para kiai, para ulama berstatement tentang Faisal, mengutuk si Faisal, mengutuk si Marcel, si Kuntet Merah. Akhirnya kan pada nyesel semua jadinya. Dari kemarin itu dibiarkan. Bahkan banyak sekali netizen yang sudah sadar saat itu kan mendukung ya atas nama edukasi ya. Tapi ketika diikutin kok lama-lama kok kayak begini, mencurigakan, orang-orang aswaja merasa tertipu. Akhirnya kembali lagi ke khitohnya kan. Di Pranali, waalaikumsalam. Netizen gak goblok Gus, iya netizen itu cerdas. Tapi kan lama-kelamaan kan jadi jenuh juga. Oh ternyata si Kuntet Merah ini ternyata di backingi orang-orang Wahabi Salafi. Orang-orang aswaja itu yang tadinya keblinger ya, terdoktrin atas nama edukasi, sekarang sudah pada kembali. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Sudah banyak yang sadar gitu. Yang gak sadar-sadar berarti ya mereka kadrun gitu aja. Ngaji di mana Gus? Ngaji di Kairo. Tahu nggak? Universitas Islam terbesar di Kairo itu apa tahu? Nah, itu tempat saya ngaji di sana. Si Faisal selalu ada orang yang ngaku melihat jin dibilang keluar dari Islam, sedangkan dia sendiri di salah satu podcast malah mengaku bisa melihat jin. Di kuku yang punya podcast kan lucu. Itu namanya senjata makan tuan. Makanya jangan coba-coba menjadi orang palsu yang ujung-ujungnya adalah menipu. Al-Azhar Gus. Udah saya jawab. Tadi yang pertanyaan ngaji di mana? Saya udah jawab, di Kairo. Sudah puaskah atas jawaban saya? Belum. Belum puas juga. Terus mau jawabannya seperti apa? Nah, orang kadrun itu cara berpikirnya pendek sekali. Ngaji dimanapun itu tidak penting. Malah paling afdol dan paling bagus adalah ngaji Pak sama alam. Ngaji sama alam itu paling bagus. Ya. Pengalaman itu adalah ngaji. Nah. Gak bisa melihat jin, ngopinya kurang jauh Kang Mas. Santrinya Gus Nur pada komen. Gus, saya impikan saya menjadi wali mursyid sebelum wafat, doakan amin, amin insyaallah. Fraser dan Kuntet Merah halu IQ jongkok. Saya terus Gus, semangat terus menyadarkan orang yang keblinger insyaallah. Sebisa mungkin saya bukan orang pinter kok. Ngaji diri, ngaji rasa. Kadrun mah nggak mampu. Enggak lah, kadrun ya mengajinya itu ya sama orang-orang yang
Jidat ireng karo cingkrang-cingkrang kae. Nanti mengatasnamakan hijrah biar mendapatkan kehormatan. Ya jadi sangat asik sekali ya, apalagi cicitnya Kanjeng Sunan Ampel atau biasa disebut Gus Fuad Pleret pun sudah menyampaikan. Bahkan ditantang tuh. Si Faisar tuh ditantang tuh gurunya si Kuntet Merah itu. Statementnya ditantang tuh sama Gus Fuad Pleret. Siapa Gus Fuad Pleret? Gus Fuad Pleret itu salah satu guru sekumpul. Ya. Beliau juga ahli kitab, sudah lulus semua, sumber daripada sumbernya Por Habaib. Ya, guru sekumpul itu sumber daripada sumber para guru, para habaib. Ya. Coba kalau sudah kayak begitu bagaimana? Ada lagi nanti yang komentar ya. Saya itu aneh, Anda bisa lihat di TikTok saya. Nama TikTok saya itu yang baru itu. Saya kan baru bikin ya. Saya baru bikin TikTok itu namanya Gus Arya Wali Medsos. Saya aneh, baru aja bikin kemarin status baru beberapa hari yang lalu. Walah yang komen itu ratusan. Bully semua, ada yang komen, ini saudaranya Samsudin. Ini keluarganya Samsudin. Wah, ini dukun. Wah. Saya baca komentar mekekelen saya itu. Jadi orang-orang ini sudah mengidap paham-paham radikal. Kalau nggak sejalan dengan si Kuntet Merah dan si Faisar, semua pada akhirnya akan didukun-dukunkan. Semuanya akan disamsudin-samsudinkan. Itu lihat TikTok aja itu. Wah, gorengan banyak sekali. Padahal saya yang gerbek Samsudin. Saya sendiri yang jauh-jauh datang ngabisin duit jutaan hanya untuk gerbek Samsudin. Saya yang gerbek loh. Tapi dicap saya membela Samsudin, membela tukang tipu katanya. Loh, ini kalau enggak orang-orang gendeng, orang-orang kadrun kan enggak ada. Logikanya di mana gitu loh. Emang lu dukun, Cuk. Dukun itu seperti Faisar. Itu dukun. Dikemas dengan keagamaan, namanya adalah tukang ruwat. Keagamaannya disyarikan, namanya ruqyah. Lah, itu dukun. Loh, Kuntet Merah itu dukun. Faisar itu dukun. Betul tidak? Lah saya bukan apa-apa. Saya tidak pernah ngobatin. Saya tidak pernah menggunakan amalan-amalan al-hikmah. Saya ya biasa-biasa aja begini. Sekarang saya tanya, pesulap itu bagian daripada sihir apa bukan? Sulap itu bagian daripada sihir apa bukan? Saya tanya sama kamu. Sihir ya. Lalu yang dukun siapa? Jadi selama ini Anda itu dibodohin. Selama ini Anda itu sedang membicarakan dukun. Faisar ya dukun, si Kuntet Merah ya dukun. Semuanya itu dukun. Hanya si Richard Lee aja yang bukan dukun. Dia adalah seorang dokter, dokter kecantikan. Kita yang bukan siapa-siapa, kita bukan dukun, kita bukan apa-apa, bukan pengobatan, kita bukan praktisi spiritual, didukun-dukunkan. Maaf, aswaja itu apa ya? Ahlussunnah wal Jamaah. Numpang tenar kok kowe Arya katanya. Ya Allah, aku kok numpang tenar. Teman-teman di sini yang nonton, Arya itu sudah tenar belum? Arya itu sudah tenar belum teman-teman? Coba dijawab.
Coba kalau kira-kira se-Indonesia itu orang yang kenal saya itu sudah jutaan apa baru ratusan orang? Perkiraan se-Indonesia orang mengenal saya itu udah jutaan belum? Udah dari zaman dulu tenarnya. Orang mengenal saya itu sudah jutaan. Saya kemana-mana sampai pakai masker. Karena apa? Banyak yang kenal saya. Bukan berarti saya sombong, tidak. Saya takut ditanya macem-macem. Berhenti, berhenti, berhenti. Setiap kemana-mana banyak yang kenal saya. Oh, oh, tenan. Orang yang kenal saya itu jutaan, Drun. Dan jutaan orang itu sudah paham saya. Kerjaan saya adalah melawan arus, melawan kadrun. Ada nggak berani nggak kadrun sama saya? Nggak ada yang berani. Anda lihat aja di TikTok. Di TikTok aja deh, saya nggak punya akun TikTok. Baru bikin kemarin ya, baru 3 hari. Tapi di TikTok banyak itu video-video saya. Di YouTube apalagi. Di Facebook apalagi. Di Twitter apalagi. Di Google apalagi. Kadrun kurang update sih. Ya kan Kadrun nangis kan, guling-guling kan dia, HP-nya dibanting-banting di kasur. Lebih tenar Marcel. Makanya Marcel harus berterima kasih sama Samsudin. Coba kalau dia tidak pansos sama Samsudin, nggak mungkin dia terkenal. Wong Marcel kemarin itu fevernya tuh dikit kecil. Dunia pencot itu fevernya itu kecil. Kalau upload video itu yang nonton paling 3.000, 5.000 begitu. Kayak si Gundul orang Aceh itu loh. Si Tauku Dobol itu loh. Akhirnya gara-gara pansos sama Samsudin kan semuanya pada tenar. Berterima kasih dong harusnya. Dunia pencot mah nggak ada yang kenal. Bukan sekup nasional. Kalau Arya, walaupun viewer saya itu ya standar, channel baru. Tapi mas saya sudah terkenal di mana-mana. Kalian itu hati-hati para aswaja. Kalau kalian tidak sejalan dengan si Faizar, Anda tidak sejalan dengan si Kuntet Merah, Anda nanti jadi dukun. Anda didukun-dukunkan karena apa? Rumus untuk menyesatkan sudah capek orang-orang Wahabi itu. Coba karakter yang suka menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan siapa kalau bukan orang-orang Wahabi Salafi? Karena bahasa itu sudah terdeteksi, akhirnya kata-katanya bukan seperti itu, tetapi Anda akan didukun-dukunkan. Karena keyakinan mereka, dukun itu adalah syirik. Dukun itu murtad. Dukun itu bersekutu dengan setan, tapi nggak sadar kalau bapak ibunya dulu lahir sama dukun. Makanya orang-orang Wahabi Salafi itu selalu mengeklaim dukun itu cuma ada 2, kalau nggak cabul nipu. Karena memang kata-kata dukun itu nggak boleh ada di Indonesia. Kenapa? Dukun itu peninggalan orang Jawa, orang Nusantara. Apapun yang menjadi peninggalan dan kultur budaya yang ada di bumi Nusantara ini pasti akan disikat sama orang-orang Wahabi Salafi. Dibentur-benturkan dengan Arab, dibentur-benturkan dengan syariah, dibentur-benturkan dengan kafah dan tidak. Dan saya mah pemetaan orang-orang Wahabi Salafi mah sudah kebal, sudah ngelotok. Baca-baca yang kayak begitu mah kecil. Itu bidang saya.
Kenapa kamu pada marah-marah? Nih ya, saya kasih tahu Anda. Orang-orang Salafi, Wahabi, NII, Ansaruddaullah Islamiyah, orang HTI, ya, ini sudah mengorbankan yang namanya FPI dulu, yang begitu bagusnya FPI hancur gara-gara ditumpangi oleh paham-paham seperti itu. Jadi tidak heran ketika kita seandainya tidak sejalan dengan yang diyakini oleh mereka. Contoh, yang diyakini oleh mereka adalah Faisal. Maka kita akan didukun-dukunkan. Kita akan disirik-sirikan. Kita akan dimurtad-murtadkan oleh kelompok-kelompok seperti itu. Nah, ketika mereka sudah memaksakan seperti itu, seolah-olah ingin menghalalkan darah dan lain sebagainya, ini sudah fix. Mereka sudah terpapar paham-paham radikal. Saya jaminannya. Kadrun panas enggak? Panas. Saya di sini ngomong aja senyum-senyum, tapi mereka pada emosi. Coba kalau nggak kadrun, kalau yang emosian tuh komentarnya banyak. Ini nih orang-orang kadrun. Kalau yang paham dia cuma nonton, dia nggak mau komentar, nonton aja ngambil ilmunya, diambil wawasannya. Tetapi ketika saya minta untuk komentar di antara 400 orang lebih, 500 orang, pasti akan komentar. Betul tidak netizen apa yang saya sampaikan? Kelompok-kelompok itu, betul? Jawab semuanya. Biar kadrun komentarnya nggak kelihatan. Komentar semua. Kita lihat. Betul. Kalau udah komentar betul, kadrun hilang. Komentarnya seketika hilang. Gak ada. Orang-orang yang santai, orang-orang aswaja itu dingin-dingin hatinya. Dia gak rasis. Komentarnya juga santai, yang bermanfaat saja gitu. Nonton doang begitu, dia ngambil intisarinya. Tapi kalau kadrun, buzzer. Ayo bikin narasi. Seolah-olah yang membenci Arya itu banyak. Tuh ketimbun itu. Tuh ketimbun tuh. Kadrun-kadrun hilang sudah. Dibabat habis hilang. Itulah aswaja. Aswaja itu santai. Hidupnya bahagia. Beragama pun bahagia. Kadrun beragama tetapi tidak bahagia. Percuma. Oke, untuk para aswaja, pendekar-pendekar aswaja, silent dulu. Biar kadrun yang komentar lagi. Saya di sini ngaji tasawuf khusus buat para kadrun biar pada sembuh. Dipersilakan Drun, komentar lagi. Dipersilakan. Ya, fix. Saya sudah kasih tahu berkali-kali. Apakah itu radikal? Radikal itu adalah bibit pemahaman. Ekstrim dan rasis karakternya. Ketika Anda tidak sejalan dengan yang ia idolakan. Ketika Anda tidak meyakini dengan apa yang dia percayai, maka siap-siap Anda akan dikafir-kafirkan. Oke, Anda akan disesat-sesatkan. Oke, sesat dan kafir sudah basi. Saat itu kita sudah tanggulangi semua itu. Pakai cara yang baru. Mari kita dukun-dukunkan. Orang-orang Islam Nusantara yang ada di Indonesia yang penuh dengan kultur budaya, pasti bagi kelompok-kelompok mereka akan menyetatuskan bahwa orang-orang NU itu adalah dukun. Banyak dukunnya.
Memang itu yang dituju. Karena salah satu organisasi besar yang bisa hidup berbahagia, yang bisa merangkul semua agama, yang bisa merawat kultur dan budaya Nusantara, itu hanya ada di organisasi keagamaan yang namanya Nahdlatul Ulama atau NU. Maka dihujam. Coba kalau seandainya Ruwat, Suwo itu tidak dari NU, nggak dimusuhin, nggak diganti namanya seperti Ruqyah. Tapi tenang aja, ada kok di kita itu ada Ruqyah Aswaja, itu ada kok. Nggak mau kalah sama peruqyah halus seperti Faizar itu yang gampang memurtad-murtadkan, yang gampang menyirik-nyirikan sesuatu, dan gampang mengharam-haramkan kitab seperti kitab Syamsul Ma'arif seperti kemarin. Saya sudah bilang, ini kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Kita orang-orang Nahdliyin ini mau diadu domba, dipropaganda, dipecah belah. Alatnya pakai siapa? Alatnya digunakan Samsudin sama si Kuntet Merah. Karena kan blunder, yang dibahas bukan itu sekarang. Sekarang yang dibahas adalah Faizar. Karena Faizar sudah mengharam-haramkan kitab para santri-santri Aswaja, mengatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif adalah kitab sihir. Emangnya kamu Ruqyah itu gak sihir? Kamu sihir. Faizar itu juga melakoni bagian daripada sihir. Si Kuntet Merah, pesulap manapun, mereka juga menggunakan sihir. Mereka juga bagian daripada sihir. Pesulap itu bagian daripada sihir. Ada yang bisa membantah di sini? Tidak ada. Nggak ada yang bisa membantah. Syukurlah kalau semua saudara-saudaraku, wabil khususnya orang Jawa, sudah paham ya, bahwa kita itu mau dipisah-pisahkan, mau dibikin kotak-kotak. Silakan turun, komentar aja sepuas kamu. Bebas di sini. Nggak ada yang diblokir, nggak ada. Sudah paham ya? Sudah. Asik ya? Asik. Sok pintar. Saya bukan orang pintar. Kalau saya pintar sudah jadi spiritual. Sudah ngobat-ngobatin orang. Karena saya ini bodoh, makanya saya bukan jadi orang pintar. Yang pintar itu ya kadrun-kadrun itu. Saking pintarnya minteri. Pinter keblinger ya kadrun. Kadrun itu bukan keturunan Arab, bukan. Universalnya kadrun itu diambil daripada kata bahasa Arab itu kadarun. Kadiroh atau kadaro. Atau kadirun. Disingkat menjadi kadrun. Artinya, orang yang pikirannya keruh, gak berbahagia. Hatinya iri, dengki, ingin menguasai. Itu kadrun. Yang tidak sejalan dengan otaknya, halalkan darahnya. Itu kadrun. Ayo drone, komen drone. Kalau ISIS katanya besutan Amerika, jelas. Betul, yang biayai juga Amerika ISIS itu. Kadrun itu kadang-kadang dia juga ngakunya NU. Cuman gak mau dia bilang NU Nusantara, gak mau. Kadrun itu sekali orang NU, NU-nya NUGL, garis lurus katanya. Orang-orang NU garis lurus katanya orang-orang Muslim atau non-Muslim yang hijrah. Wih, hijrah sih hijrah, tapi yang bener hijrahnya.
Ada nggak yang bisa membantah bahwa Faisal itu bukan pesihir? Ada nggak yang bisa bantah saya bahwa si Kuntet Merah itu bukan tukang sihir? Mereka adalah tukang sihir semua. Faisal adalah golongannya Firanda, betul. Firanda itu siapa? Salah satu ustadz pentolannya dari Wahabi Salafi. Yang mendoktrin tuh paham-paham tuh, yang menyebarkan paham-paham Wahabi Salafi tuh. Kirim doa, sholawat, maulid Nabi, semuanya haram. Karena dianggap mengada-adakan. Di zaman Rasulullah tidak ada. Pokoknya apapun amalia-amalia yang ada di NU semuanya bid'ah, haram. Itu mereka itu seperti itu. Karena apa? Orang-orang Wahabi Salafi nggak pernah nyantri. Sekali nyantri sama orang-orang teroris. Kamu lihat saja narapidana teroris semuanya berpaham sama tidak seperti Salafi dan Wahabi? Sama plek. Saya sedang tidak menggurui Anda, tapi ini fakta. Ada yang mau pembuktian? Telepon saya. Saya ajak kamu nanti ke Mabes Polri atau ke LP atau ke Nusa Kambangan. Yang di situ ada titipan-titipan narapidana teroris. Saya ketemukan, Anda silakan ngobrol, pahamnya sama atau tidak. Buktikan sama saya. Aku ki ngomongnya apa none? Orang-orang yang menghakimi berbicara tentang kitab Samsul Ma'arif dan lain sebagainya, tentang Al-Hikmah dan lain sebagainya, itu orang-orang yang jarang sholat sebetulnya. Dia juga nggak pernah ngaji, apalagi nyantri. Makanya saya sarankan ngerokok dulu sehat tentrem. Ben pikiranmu sehat lan tentrem. Syukur-syukur kalau kamu mampu beli rokok yang mereknya Siva. Ini bisa mencerdaskan. Ini herbal. Tapi kalau yang mahal-mahal enggan belinya, ya ada yang variatif kok, yang murah juga ada. Yang 9.000, yang 12.000 juga ada rokok ST namanya. Sehat tentrem. Kalau kamu merokok, kalau nggak merokok ya jangan beli rokok. Saya sedang tidak menggurui Anda. Tetapi silakan pastikan. Potong telinga saya kalau saya bohong. Silakan Anda ketemu sama tahanan-tahanan narapidana teroris. Fahamnya sama tidak dengan para Wahabi Salafi? 99% pahamnya sama. Nginjak kuburan haram, bid'ah, sesat. Maulid Nabi haram. Manakib haram. Apalagi berbicara tawasul. Tawasul itu kok pakai doa-doa menghadirkan hadiriyah. Goib. Makanya kelompok-kelompok seperti itu nggak pernah. Tawasul nggak pernah. Yang disebut tawasulan itu nggak pernah. Karena ya memang kurang kitab. Nggak pernah ngaji. Nanti kalau dikritik pura-puranya mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Nanti kalau dikritik pura-puranya mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Kembali sih kembali, bisa balik nanti iso metu apa ora. Nanti sholawatan dianggap bid'ah, haram. Lah itu orang-orang kelompok Wahabi Salafi. Coba bisa Anda perhatikan si Faisal apa pernah dia tawasulan? Mereka adalah sejatinya dukun-dukun yang berkedok agama. Tukang-tukang sihir yang berkedok agama. Faisal itu adalah peruqyah, dukun,
tukang sihir yang berkedok agama asli, menggunakan agama semua. Kelihatannya sih kafah, kelihatannya sih sohih. Ya. Pesulap merah ketika menghakimi tukang sihir berbicara goib, berbicara lain-lain. Yang ia lakukan juga salah kaprah. Padahal pesulap itu juga bagian daripada sihir. Maka kalau kita sering nonton film itu ya, orang menyihir nih buah jeruk menjadi buah mangga. Kan tidak mungkin buah jeruk masa disihir menjadi mangga. Itu adalah menggunakan trik yang disebut sihir. Kalau seandainya buah jeruk disihir menjadi buah mangga, itu namanya nyalahin kodratnya Gusti Allah. Hebat banget orang-orang seperti itu. Yang namanya sulap itu ya sihir. Ketika dia berstatement sihir itu tidak ada, berarti yang ada itu cuma pesulap. Ini dukun-dukun semua. Pesulap itu juga dukun. Seperti si Marcel si Kuntet Merah itu dukun dia. Apalagi dia bersertifikatnya Reiki. Dukun. Ada gak yang bisa membantah? Marcel mau membantah saya. Ya, waktu itu Marcel pernah komentar di sini katanya. Mendukun-dukunkan saya katanya. Atau saya membela dukun. Ini orangnya dukun Samsudin katanya. Gua yang gerbek Samsudin, kenapa kamu maknai saya adalah temannya Samsudin? Arya ngabur. Bisa buat nemu telepon, tak kasih nomor saya. Ngabur. Mau berargumen dengan saya, tak kasih nomor saya. Tuh ada nomor saya di deskripsi. Sok pintar, saya mah orang bodoh. Tapi kalau kamu pintar silakan berargumen dengan saya. Tuh nomor saya ada di deskripsi, telepon aja. Ini handphonenya ada, ini HP admin. Saya bukan sok pintar, saya bodoh orangnya. Mau berargumen, mau ngaji. Ayo tak tunggu, telepon nomornya ada di deskripsi. Mau ngaji, mau kitab, mau apa ayo. Ya walaupun saya tidak bisa ngaji, walaupun saya juga nggak pernah ngaji di sini. Tapi kalau kamu mau ngajak ngaji ayo. Telepon di sini. Drone, telepon drone. Arya ngabur katanya. Wah iya makanya dilurusin dong, coba naik sini. Nah, tunggu di sini. Ayo telepon, nomornya ada di deskripsi. Ya, tunggu sama saya. Anda orang pintar kan? Ayo. Wah, Anda paham kitab ya. Ayo. Anda mau nantang ngaji, ayo ngaji sini. Telepon. Saya nggak ada kitab di sini. Tapi bolehlah ngaji, ayo. Hafalan Al-Qur'an, ayo. Boleh, boleh. Tak tunggu di sini. Ya. Gratis kok, telepon saya itu nggak menggunakan pulsa. Mana yang mau telepon mana? Ayo. Anda kan pintar, saya dipikir sok tahu, saya sok pinter. Saya orang bodoh. Yang merasa pintar silakan telepon saya. Gunakan ilmu ya kalau ngobrol sama saya ya. Pakai ilmu. Kalau kamu nggak bisa ngaji, nggak usah telepon saya. Nggak level saya. Atau guru kamu suruh ke sini, suruh telepon saya, nomor saya ada di deskripsi. Mana guru kamu hadirkan? Kalau kamu meyakini itu benar, kamu diajarkan sama gurumu, sekarang telepon saya. Atau kiaimu nggak apa-apa kamu hadirkan, boleh? Nomornya ada di deskripsi.
Gus Arya nggak pernah kok isi-isi pengajian, bawa-bawa dalil di sini kan nggak pernah, tahu sendiri. Artinya Arya itu orang bodoh, nggak seperti kalian yang suka bawa-bawa dalil. Tapi saat ini kamu kan bilang saya ini ngabur, sok tahu, sok pinter. Oke, yang pintar silakan naik. Anda mau hafalan Al-Quran sekarang sama saya telepon. Anda mau ngaji kitab kuning di sini, ayo naik. Anda mau bicara fikih, ayo naik. Anda mau bahas kitab tauhid, ayo naik. Anda mau bicara kitab Jalalain, ayo naik. Nah, tunggu semua di sini. Hadirkan kitabmu. Aku di sini nggak ada kitab loh, nggak ada kitab saya. Saya nggak bawa. Tuh tangan dua di sini. Nggak buka Google, nggak buka apa-apa kok. Telepon aja. Ayo ngaji. Ya kalau kamu takut gurumu diajak. Sekalipun kiaimu boleh. Paling kiainya juga orang-orang Wahabi seperti Jasun kemarin. Orang-orang Wahabi itu yang dijukin adalah murid-muridnya. Yang suruh berkonflik adalah murid-muridnya itu, orang-orang Wahabi Salafi itu. Ustadz-ustadznya, guru-gurunya udah di medsos dia ngompor-ngompori. Oi sesat, oi ini dukun, oi ini. Padahal diri sendiri dukun. Mana nggak ada yang telepon? Saya pikir Anda bilang saya ini sok pintar, Anda lebih pintar. Ternyata ada bodoh. Ayo teman-teman disupport itu para kadrun tuh, suruh telepon saya. Saya sudah mulai semangat saya untuk mengangkat telepon kadrun. Seperti Jasun kemarin itu loh, orang-orang Wahabi itu loh. Ayo kasih semangat teman-teman. Ayo pendekar-pendekar Aswaja, kasih semangat tuh para kadrun, suruh telepon saya. Gurunya kadrun Gus Nur. Iya. Gurunya Gus Nur ya tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, tidak pernah punya guru, ya kayak begitu, sesat semua. Ayo kasih semangat, ayo drone, telepon drone gitu. Kasihan ya. Ya inilah minimnya ilmu gitu loh. Saya bukan maksimal ilmu, bukan. Saya juga minim ilmu, tapi saya punya dasar. Gitu drone. Dasar ilmu dari saya itu apa? Pemikiran. Jadi apapun ilmumu tinggi, kamu menguasai kitab, tapi kalau dasar pemikiranmu itu cetek, males mikir, ya tersesat. Tuh udah disemangatin tuh sama pendekar-pendekar Aswaja tuh. Ayo drone, telepon drone gitu. Drone semangat drone tuh, lihat. Mana kalian sekarang pada pergi? Kok kalian pada gak komen lagi? Takut, malu. Makanya jangan sok-sokan pintar kamu itu. Saya itu nggak pernah ceramah-ceramah ngaji di sini karena bukan hak saya. Bukan bagian saya, takut saya salah. Dan saya juga merasa orang yang kotor dan hina. Karena saya sudah sering menghinakan diri saya sendiri. Kamu yang nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa, sholat juga nggak pernah. Kok tiba-tiba menjadi orang yang suci, gampang menghakimi. Siapa yang ngajarin kamu seperti itu? Ayo semangat drone, telepon drone. Belum ada yang telepon drone. Ayo teman-teman kasih semangat. Ayo drone, telepon drone, ditunggu. Ayo ngaji drone gitu. Bilang aja kamu nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ngaji. Dan itu urusanmu, saya nggak pernah menyalahkan kok. Cuman kalau kamu nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ngaji, tetapi kamu gampang menghakimi, kamu sok-sokan pinter ngaji. Ya sama kayak Sugi Nur, ujung-ujungnya kayak begitu. Sok iso-isoan tapi nggak duwe guru. Fix ya, kadrun nggak berani ya. Maka
statement saya sebelum saya tutup. Ditutup apa enggak? Statement saya, kalau kamu memang betul nggak bisa ngaji, kembalilah kepada jati diri bangsa. Insya Allah selamat dunia akhirat. Wis to uripmu ayem. Manut aku penak. Wis to manut penak. Kembali kemana? Kembali kemana teman-teman? Kembali kemana? Jangan kembali kepada Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, jangan. Lah wong kamu gak bisa ngaji kok kembali kepada Quran dan Sunnah, hadis. Kembali kemana yang lebih tepat? Kembali kepada jati diri bangsa. Kembali kemana teman-teman? Ayo ketik semuanya, kembali kemana? Biar Kadrun tahu. Ya, jati diri bangsa. Kembali ke jati diri bangsa. Itu sudah universal itu. Kembali kepada jati diri bangsa. Terima kasih teman-teman. Ya, kembali kepada jati diri bangsa. Dah, mudah-mudahan ini kelompok-kelompok ini ya. Kelompok-kelompok ini mbok sing sadar. Jangan gampang menghakimi. Ya, betul. Kembali ke jati diri bangsa. Alhamdulillah. Ingat ya, Gus Fuad Pleret sudah mulai bersuara. Kalau beliau sudah mulai bersuara, berarti dari para muhibin guru sekumpul semuanya sudah serentak. Berarti sudah kebangetan itu statementnya si Faisar. Sudah menghinakan kitab-kitab aswaja. Sudah berani mengharam-haramkan ini orang-orang Wahabi Salafi ini. Ya. Kalau gurunya si kuntet merah ini adalah si Faisar, berarti kuntet merah juga sama. Ingat, Gus Fuad Pleret sudah menyampaikan itu. Hati-hati. Beliau itu orang yang gak pernah marah. Gus Fuad Pleret itu. Gus Fuad itu biar ngomongnya kelemak itu yang keluar semua manfaat itu yang dari mulut beliau itu. Dari lisan beliau itu kalau keluar itu ilmu. Hati-hati. Faisar harus klarifikasi. Si kuntet merah, hati-hati kamu bahaya loh. Ya, hati-hati. Semua pendekar-pendekar aswaja, para ustadz, para kiai dari aswaja, dari Ahlussunnah wal Jamaah semuanya sudah bersuara untuk itu. Ya. Begini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat ya. Kalau yang kadrun-kadrun yang gak bermanfaat buang aja. Ya. Wes to manut Gus Arya, penak. Ya. Penak? Manut Gus Arya penak apa enggak? Manut Gus Arya penak apa penak? Jawab semuanya sebelum saya tutup. Ayo manut Gus Arya penak apa penak? Ayo komen semua, penak apa penak? Penak. Ayo ketik semuanya, penak apa penak? Komentar kadrun nganti ketimbun. Penak Gus. Wes to manut karo wali. Aman.
sak gerbong mlebu surga. Wali. Wali lho, Drun, wali, Drun. Kak Drun paham nggak kalau Gus Arya itu wali? Sudah paham? Paham. Penak Gus. Loh kalau Gus Arya itu wali asli. Tapi kalau Wali Songo bukan wali asli seperti Gus Arya, betul? Betul nggak? Jawab dulu teman-teman. Kalau Gus Arya itu wali asli, betul nggak? Kalau Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, banyak-banyak itu Sunan Wali Songo. Wali Songo itu bukan wali asli seperti Gus Arya, betul apa tidak? Betul. Tuh lihat Drun, baca betul. Kamu ngaku-ngaku wali. Wah, kamu itu menistakan Wali Songo. Lah emangnya Wahabi menistakan Wali Songo? Katanya Wali Songo fiktif. Aku cuman mau bilang, kalau Wali Songo itu bukan wali asli seperti Gus Arya. Kalau wali asli itu kelihatan begini. Ini Wali Arya namanya. Ya. Kalau Wali Songo bukan wali asli tetapi wali kekasih Gusti Allah, Drun. Disebut waliyullah. Wis tobat kowe, Drun. Makanya kalau duwe pikiran kuwi diirit-irit, aja mbok los dol, akhirnya utekmu entek. Jos? Ambiar orang-orang Wahabi Salafi. Hah? Ya, kalau Gus Arya itu wali apa? Wali medsos, wali murid, wali nikah bagi putri saya nanti ketika menikah. Itu Arya. Kalau Wali Songo, waliullah, wali kekasih Gusti Allah. Gus Arya wali YouTube bisa jadi. Oke, gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang nggak bermanfaat jangan diambil. Mohon maaf jika ada khilaf, jika ada salah, maklumlah manusia itu tempatnya salah. Karena kebenaran hanya milik Allah. Mudah-mudahan Anda semuanya kelak akan memiliki anak putra putri yang sangat smart, cerdas, orang yang ngerti, bukan orang yang pinter-keminter, tetapi orang yang ngerti, yang memiliki budi pekerti, akhlakul karimah dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam, agama Muslim. Ya, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.